Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dan semoga kalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan PJJ di materi untuk di bulan Agustus ini kita sudah sampai pada ide kreatif dalam iklan, slogan, dan poster. Tentu ya akan saya sampaikan yang pertama berdasarkan tujuan pembelajaran kita, bagaimana kita bisa memahami iklan, slogan, dan poster. Kemudian kita dapat menyimpulkan isi dari iklan, slogan, dan poster. Kemudian di sini kita bisa menyajikan iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, apa sih iklan itu? Iklan itu sebenarnya jenis karangan yang isinya itu mempengaruhi orang lain. Jadi memberikan informasi kepada publik dengan tujuan tertentu. Iklan. Tapi tujuan tertentu tadi disesuaikan untuk kepentingan pemilihan umum. Yang penting dia sifatnya itu mempengaruhi. Atau kepentingan perniagaan, menawarkan barang dan jasa. Jadi iklan itu adalah karangan atau tulisan yang isinya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu sesuai dengan tujuan dari iklan itu. Apakah tujuannya untuk perniagaan, apakah untuk penawaran, apa lowongan kerja, atau menawarkan barang dan jasa, atau pemilihan. Ya, jadi seperti itu, merupakan media pemasaran, bisa seperti itu juga, yang digunakan untuk mempengaruhi. Jadi ada kata kunci dari kata iklan itu mempengaruhi pembeli, mempengaruhi pemilih, seperti itu. Kalau dalam kampanye itu mempengaruhi pemilih, iklan juga. Kalau perniagaan mempengaruhi pembeli supaya dia membeli. Slogan itu kata-kata andalan. Kata-kata andalan yang mudah diingat. Pokoknya yang mencolok. Wah, yang menarik. Gitu. Jadi wes bablas anime. Itu kata-kata andalan tuh. Orang pintar minum tolak angin. Nah, itu kata-kata andalan. Orang bijak taat pajak dan sebagainya. Contohnya. Jadi kata-kata yang mencolok, yang menarik, kata-kata andalan produk yang ditawarkan, yang diperkenalkan kepada masyarakat, slogan. Biasanya slogan menjadi, nanti dia punya dilindungi dalam hukum perundang-undangan, masuk kepada hak paten namanya. Jadi nggak boleh meniru-niru. Kata andalan, itu slogan. Yang ketiga, poster. Nah, poster itu sendiri plakat itu kayak papan pengumuman, tapi dia berupa bentuknya itu yang ditempel yang di tempat-tempat strategis di pinggir jalan raya. Poster itu. Jadi dia itu yang ditempel tuh ya di pinggir jalan raya, seperti poster musik, bisa juga perniagaan juga, ya menawarkan barang dan jasa juga bisa dalam bentuk poster. Di bentuk penyajian iklan tuh ada yang dalam bentuk poster, dalam bentuk poster, yaitu plakat yang dipasang di tempat umum, ya tempat-tempat strategis. Terlepas dari perpaduan antara warna, gambar, dan tulisan, ya bentuk tulisan yang beragam itu. Selanjutnya ciri-ciri iklan dengan ciri-ciri slogan, dengan ciri-ciri poster itu ya hampir mirip. Keberadaannya itu ya selalu menyajikan yang menarik. Iklan itu kalau di medianya itu TV, sekarang udah bisa meranah di dunia digital lewat website, link, dan internet.
sudah bisa dimasukkan iklan-iklan itu, wah lebih menarik lagi ya penampilannya. Dari segi alur cerita dari iklan itu sendiri, kalau dia divideokan atau ilustrasikan, jadi penyajian iklan itu sekarang kan keberadaannya lebih banyak, lebih beragam. Bukan hanya medianya, bukan hanya koran saja, bukan hanya TV saja, tapi sudah merambah pada dunia digital, di genggaman. Jadi bagaimana dia memadukan antara warna, gambar, video, dan kemudian slogan itu sendiri, kata-kata andalan produknya itu harus ada. Jadi mirip, ciri-cirinya tuh mirip semuanya. Jadi menyajikan sesuatu yang menarik dengan perpaduan warna, video, dan gambar tadi. Atau kata-kata andalan dari sebuah slogan itu sendiri harus menarik. Gitu ya. Nah, udah pasti harus jujur, nggak boleh dia menyinggung orang lain. Jadi iklan, slogan, dan poster pada prinsipnya itu yang wajib dipegang. Nggak boleh nyinggung, menghina, atau saling menjatuhkan produk lain. Kalau mengikuti konsep ini ya tentu bersifat objektif, ya bersifat jujur artinya kan. Kemudian ya udah pasti bahasa iklan tuh nggak panjang, singkat. Karena kan yang dicari oleh slogan itu orang sekali lewat orang kenal, udah orang tahu. Jadi buat singkat. Kayak poster kan nggak perlu dibaca kan, hanya sepintas lalu orang bisa lihat dan orang bisa tahu apa maksud informasinya. Jadi iklan yang ditawarkan tuh ya singkat, yang mudah diingat, ya singkat, padat gitu. Sama ya, kalau slogan tuh kata-katanya ya singkat, udah pasti singkat. Biasanya menjadi lebih menarik kalau dia perpaduan rima, bunyi akhir suku katanya ada, jadi lebih menarik. Jenis iklan itu sendiri berdasarkan sifat, ada niaga dan non niaga. Berdasarkan tujuan, jenis iklan itu tujuannya ada yang untuk menawarkan, ada yang untuk memberikan permintaan. Ya, penawaran dan permintaan itu tujuannya. Jenis iklan berdasarkan ruang, ada iklan baris, ada iklan kolom. Nah ini biasanya di media massa, di koran. Dulu belum ada merambah dunia digital, jadi orang lebih banyak menggunakan kolom dan baris karena dia yang paling murah. Nah, namanya iklan baris namanya kan, atau iklan kolom dan baris. Setiap media massa ada tuh halaman yang berisi kolom dan baris. Jenis-jenis slogan, ada slogan lingkungan hidup, slogan pendidikan, slogan kesehatan, slogan motivasi. Oke. Slogan pelayanan masyarakat. Jenis-jenis poster ya hampir mirip dengan iklan tadi, karena kan dia media doang poster itu. Jadi ada niaga, ada pendidikan, ada penerangan, ada kegiatan poster itu. Oke. Dan yang terakhir adalah langkah menyusun iklan. Oke. Pertama, mendeskripsikan objek. Yang kedua, menentukan medianya apa nih. Apa dia spanduk, apa dia plakat, apa dia poster, apa dia medianya internet, apa dia TV, radio, bahkan ada yang stiker dan sebagainya. Atau merumuskan, yang ketiga merumuskan pesannya apa nih, pesan iklannya apa. Yang keempat, menentukan judul teks iklan. Dan kelima, menyusun kerangka lalu mengembangkan menjadi iklan yang menarik. Nah, sebenarnya mengembangkan menjadi iklan yang menarik itu ya tadi, ya tetap pada prinsipnya nggak boleh lepas dari yang sudah saya sebutkan di awal, singkat dan padat. Rumusannya seperti itu. Kemudian langkah menyusun slogan, menentukan fungsi dan jenis slogan. Ya, kalau sudah tahu fungsinya, ini kan slogan itu kan kata-kata andalan untuk mudah diingat dan menarik kan. Fungsinya apa, tujuan dan sasarannya. Dan yang terakhir adalah menyusun kata-kata slogan. Jadi harus udah. Jadi kalau dalam menulis sebuah kata-kata andalan itu fungsinya apa, tujuannya apa, baru sasarannya. Dan terakhir ingin menyusun
Kalau sudah ada sasarannya siapa, tujuannya apa, fungsinya apa, itu konsepnya. Kemudian langkah menyusun sebuah poster. Yang pertama, menentukan jenis teks poster yang akan dibuat. Memilih kata yang tepat, menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster, baru melengkapi kalimat tersebut dengan gambar yang menarik. Jadi jenisnya apa dulu teks poster itu? Apakah dia pendidikan, perniagaan, poster untuk pemilihan, dan kan tadi poster jenisnya banyak. Jadi menentukan jenis teks posternya. Baru kemudian pilihlah kata-kata yang tepat, baru menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster. Sekali lagi, di dalam poster ada slogan, yaitu singkat, padat. Kalimat-kalimat andalan tadi yang menarik, yang mudah diingat. Dan yang terakhir, melengkapi kalimat tersebut dengan gambar, dengan tulisan, beragam tulisan, dengan warna dan sebagainya. Terima kasih, demikian materi iklan dan slogan dan poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.